Pelajaran bukan hanya untuk hari ini, tapi pelajaran itu untuk kehidupan. Kami dari kelompok 3 di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan Muhammadiyah dan Serikat Islam. Saya Serius Fanstein Armandani dan teman-teman saya. Saya Dia Patricia Febrini. Saya Maria Frilia Pantur. Saya Aldi Ningko. Saya ini Marcelina Putri Elisa Simpat. Saya Reza Yosta. Saya Olivia Tanabas. Saya Farilas Bitu. Saya Fiantas. Saya Ivan. Saya Vincent Sisper dari Doma. Saya Agatha. Saya Marcelin Falman. Semoga dengan pemaparan materi ini, teman-teman bisa dapat memahami bagaimana kronologi terbentuknya Muhammadiyah dan Serikat Islam dan lain sebagainya. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama, latar belakang berdirinya organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah berdiri pada tanggal 18 November 1912 di Kauman, Kota Yogyakarta. Pendirian Muhammadiyah diawali oleh keberadaan sekolah rakyat bernama Madrasah Ibtidayah Dinayah Islamiyah yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada tahun 1912. Madrasah ini mengadakan proses belajar mengajar pertama kali dengan memanfaatkan ruangan berupa kamar tamu di rumah KH Ahmad Dahlan yang memiliki panjang 6 meter dan lebar 2,5 meter. Berisi 3 meja dan 3 kursi panjang serta 1 papan tulis. Pada saat itu ada 9 santri yang menjadi murid di Madrasah Ibtidayah Dinayah Islamiyah. Berikutnya saya berikan kepada teman saya Fanstein. Madrasah Ibtidayah dan Diniyah Islamiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tanpa bantuan dan sumbangan dana dari orang lain. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengandalkan harta bendanya untuk mewujudkan lembaga pendidikan Islam modern yang dibayangkannya. Seiring berjalannya waktu, kala berdiskusi dengan para santri dan muridnya dari Quick School Jetis, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapat dorongan tambahan agar membentuk organisasi yang diharapkan akan menjaga keberlanjutan Madrasah Ibtidayah Diniyah Islamiyah. Organisasi itu bernama Muhammadiyah dengan harapan agar para anggotanya dapat meneladani Nabi Muhammad SAW. Meskipun gagasan dan usulan untuk mendirikan Muhammadiyah banyak didorong oleh beberapa orang santri dan muridnya, atas dasar aturan yang berlaku, hanya nama-nama yang telah cukup usia yang dapat dimasukkan sebagai pendiri. Dalam statuten atau anggaran dasar Muhammadiyah yang diajukan kepada pemerintah Hindia Belanda, disebutkan bahwa tanggal berdiri organisasi ini adalah 18 November 1912. Setelah melewati proses pengajuan yang sulit dan memakan waktu yang cukup lama, dengan terbitnya Besluit pada 22 Agustus 1914 nomor 81, akhirnya Muhammadiyah sebagai badan hukum diakui oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada masa awal pendirian, aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda membatasi ruang dan gerak Muhammadiyah. Namun, dalam Kongres Budi Utomo yang diselenggarakan di rumah Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1917, pendiri Muhammadiyah ini menyatakan bahwa organisasi ini perlu berdiri tidak saja di Yogyakarta, tapi juga di seluruh Jawa dan bahkan di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan di berbagai tempat di Nusantara. Setelah mendapat persetujuan dari pemerintah Hindia Belanda, Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadi leluasa dalam memperluas misi dakwahnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan pergi berceramah di berbagai tempat dan mengajak kaum muslimah untuk mengamalkan Islam yang membebaskan umatnya dari kejumudan, kebodohan, dan berorientasi pada amal saleh. Kiai Haji Ahmad Dahlan memimpin Muhammadiyah sejak tahun 1912 dan berakhir ketika wafat pada tahun 1923. Dari awal hingga setengah abad berikutnya, kepemimpinan ini di Muhammadiyah dilanjutkan oleh Kiai Haji Ibrahim pada tahun 1923 hingga 1931. Kemudian Kiai Haji Hisham pada 1931 hingga 1936, Kiai Haji Mas Mansur pada 1936 hingga 1942,
dan Ki Bagus Hadi Kusuma pada tahun 1942 hingga 1953. Selanjutnya, next. Oke, selanjutnya tokoh-tokoh organisasi Muhammadiyah. Yang berikut tokoh-tokoh yang berperan. Organisasi Muhammadiyah yang didirikan pada tahun 1912 oleh Ki Haji Ahmad Dahlan telah melahirkan banyak tokoh penting yang berperan dalam perkembangan dan perjuangannya. Beberapa tokoh utama dalam Muhammadiyah antara lain Ki Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah yang berperan sebagai bergerak awal untuk memperkenalkan ajaran Islam yang lebih sesuai dengan konteks sosial dan intelektual zaman tersebut. Ia juga mengajarkan pentingnya pendidikan dan pengembangan pemikiran Islam yang modern. Ki Haji Mas Mansur, salah satu tokoh penting yang turut memimpin Muhammadiyah setelah Ki Haji Ahmad Dahlan. Ia berperan dalam memperkuat struktur organisasi dan memperluas dakwah Muhammadiyah di Indonesia. Yang berikut adalah Profesor Dr. Hamka, ulama Satswan dan cendekiawan yang terkenal. Hamka sangat berperan dalam pengembangan pemikiran dan dakwah Muhammadiyah, serta aktif dalam kegiatan literasi dan pendidikan. Yang berikut Dr. H. Zainuddin Ainal Abidin, seorang tokoh penting yang berperan dalam mengembangkan gerakan Muhammadiyah di era modern. Ia menjadi salah satu penggerak dalam pengembangan pendidikan dan sosial Muhammadiyah. Yang berikut Buya Saif Ma'arif, seorang intelektual dan tokoh Muhammadiyah yang terkenal dengan pemikirannya tentang pendidikan, toleransi, dan moderasi beragama. Ia juga pernah menjabat sebagai ketua PPP Muhammadiyah. Next. Berikut adalah dampak berdirinya organisasi Muhammadiyah. Berdirinya organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912 memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap pengaruh kolonialisme di Indonesia, terutama di dalam konteks perjuangan melawan penjajahan Belanda. Berikut beberapa dampak utamanya. Yang pertama itu peningkatan kesadaran Islam dan nasionalisme. Muhammadiyah berperan di dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya pendidikan, agama, dan persatuan. Melalui sistem pendidikan yang didirikan, Muhammadiyah tidak hanya mengajarkan agama Islam, tetapi memberikan pemahaman tentang kemajuan sosial dan pentingnya perlawanan terhadap penjajahan. Hal ini membantu membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia. Yang kedua, modernisasi pendidikan Islam. Muhammadiyah memperkenalkan sistem pendidikan modern yang terorganisir menggantikan sistem pendidikan tradisional yang lebih terbatas. Dengan mendirikan sekolah-sekolah yang mengajarkan ilmu pengetahuan serta agama, Muhammadiyah memberikan alternatif pendidikan yang lebih maju bagi umat Islam. Ini turut mengurangi ketergantungan masyarakat pada sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial. Yang ketiga, perlawanan terhadap ideologi kolonial. Sebagai organisasi yang berfokus pada pembaruan dan kemajuan umat Islam, Muhammadiyah juga menentang paham-paham yang dianggap sebagai ideologi penjajah seperti sekularisme yang diperkenalkan oleh Belanda. Organisasi ini berusaha untuk memperkenalkan ideologi Islam yang lebih moderat dan terbuka, serta mengajak umat untuk lebih mandiri dan tidak tergantung pada sistem kolonial. Yang keempat, peran dalam gerakan kemerdekaan. Muhammadiyah, meskipun bukan organisasi yang langsung terlibat dalam perlawanan bersenjata terhadap penjajah, berperan besar dalam menggalang dukungan intelektual dan moral terhadap gerakan kemerdekaan. Banyak tokoh Muhammadiyah yang kemudian terlibat aktif dalam organisasi pergerakan kemerdekaan seperti Syarikat Islam, Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan lain-lain. Secara keseluruhan, berdirinya Muhammadiyah memberikan kontribusi besar dalam memperkuat kesadaran dan persatuan bangsa Indonesia, serta membuka jalan bagi pembebasan Indonesia dari cengkeraman kolonialisme Belanda. Oke, next. Selanjutnya kronologi organisasi
Muhammadiyah. Kronologi berdirinya organisasi Muhammadiyah dalam pergerakan nasional adalah pada awal tahun 1912, Ki Haji Ahmad Dahlan mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah, sebuah sekolah rakyat yang pertama kali belajar di kamar tamu rumahnya. Yang kedua, pada awal 18 November 1912, Ki Haji Ahmad Dahlan mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah di Kampung Kauman, Yogyakarta. Yang ketiga, pada 20 Desember 1912, Muhammadiyah mengajukan pengesahannya dengan mengirimkan anggaran dasar Muhammadiyah. Dan yang terakhir, pada 22 Agustus 1914, Muhammadiyah disahkan sebagai organisasi oleh Gubernur Jenderal Belanda. Berikutnya itu latar belakang organisasi Serikat Islam. Mengutip publikasi milik UNJ Serikat Islam, sebelumnya adalah perkumpulan para pedagang bernama Serikat Dagang Islam atau yang disingkat dengan SDI, yang dibentuk pada tanggal 11 November 1911 di Solo. Pendirinya adalah Haji Saman Hudi, seorang pedagang muslim kaya asal Surakarta. Terbentuknya SDI dilatar belakangi oleh keinginan untuk bersaing dengan pedagang Tionghoa yang kala itu monopoli perdagangan batik di Solo. Praktik monopoli ini membuat para pedagang lokal merugi dan kesulitan dalam menentukan harga. Dengan begitu, lahirnya organisasi ini memiliki tujuan untuk menggalang kerjasama di antara para pedagang muslim demi memajukan perniagaan pribumi dan menyaingi pedagang etnis Cina waktu itu. Dalam perkembangan SDI, Samanuddin berkooperasi dengan RM Trito di Suryo, namun jalan kerjasama antara keduanya tak berlangsung lama karena terjadi perseteruan yang menyebabkan aktivitas SDI menurun. Agar organisasi bisa terus berlanjut, Samanhudi meminta HOS Joko Minoto untuk mengorganisasi perkumpulan pedagang miliknya itu. Ia pun setuju dan kemudian membuat akta hukum organisasi baru yang bernama Serikat Islam. Demikian SI terbentuk pada tahun 1912 dengan Joko Korominoto menjadi ketua baru menggantikan Samanhudi. Adapun perubahan nama yang terjadi dimaksud agar keanggotaan himpunan tak sebatas golongan pedagang, melainkan dapat mencakup seluruh masyarakat. Selain itu, dengan berganti dan bertransformasi membuat organisasi ini tidak hanya bergerak di bidang perekonomian, tetapi juga melebarkan sayapnya ke sektor politik dan sosial budaya yang didasari oleh ajaran Islam. Serikat Islam kemudian menjadi perkumpulan yang berorientasi untuk kepentingan bangsa, negara, serta agama. Dalam waktu singkat, organisasi ini menyebar ke seluruh lapisan masyarakat dan terkenal dengan gerakan nasionalis, demokratis, religius, dan ekonominya. Kala itu, Serikat Islam bagikan sekumpulan suara yang ingin melawan semua ketidakadilan yang menimpa rakyat Indonesia. Meski dalam anggaran dasar tidak tercantum bahwa Serikat Islam punya tujuan politik, tetapi Serikat Islam terlihat memperjuangkan hak-hak dan berbagai pergerakannya. Tak lagi terelakkan bahwa Serikat Islam menjadi himpunan yang mengupayakan keadilan sosial, menekan penindasan dan pemerasan oleh pemerintah Belanda, saudagar Cina maupun kalangan bangsa sendiri yang bekerja untuk kolonial. Melihat kekuatan, keberanian dan aktivitas Serikat Islam yang mengandung unsur-unsur revolusioner, pemerintah Belanda khawatir hingga bersikap waspada. Mereka bahkan mengawasi setiap langkah organisasi ini dengan cermat. Selanjutnya ada kronologi berdirinya Serikat Islam. Dari teman-teman, berdirinya Serikat Islam ini berangkat dari pembentukan Serikat Dagang Islam atau disingkat SDI yang dibentuk oleh Haji Samsudin di Lawen, Solo, Jawa Tengah. SDI ini didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 untuk mempersatukan pedagang-pedagang batik muslim agar bisa menyaingi pedagang batik besar di Tionghoa. Di sisi lain, kaum bangsawan Kartun masih kurang menghargai hak-hak masyarakat biasa
terkhususnya di Solo dan Yogyakarta. Oleh karena itu, SDI bermaksud untuk mendobrak diskriminasi yang ditetapkan kaum bangsawan dan menegakkan Islam yang memandang kesetaraan pada setiap manusia. Pendirian SDI kemudian banyak diliput oleh surat kabar lokal sehingga menarik perhatian umat muslim untuk menjadi anggota organisasi ini. SDI kemudian berkembang semakin besar sehingga bisa membahayakan kedudukan Belanda. SDI bahkan sempat dilarang dan diskors untuk beroperasi karena tuduhan-tuduhan dari kolonial Belanda. Akan tetapi tuduhan tersebut tidak terbukti dan SDI semakin berkembang tidak hanya pada kaum pedagang tapi meluas ke petani, buruh sampai kaum terpelajar. Pada tahun 1911, Hos Tajokorminto yang merupakan bangsawan terpelajar bergabung sebagai anggota SDI. 1 tahun setelahnya, pada 1912, SDI menampakkan diri sebagai partai politik di bawah kepemimpinan Tajokorminto. Pada masa itu, Tajokorminto ini merupakan ketua cabang SDI di Surabaya, kemudian menjadi wakil ketua SDI pada 14 September. Setelahnya, Tajokorminto ini mengubah nama SDI menjadi Serakat Islam atau SI untuk memperluas gerakan di bidang politik, sosial, kultural yang terbuka untuk seluruh umat muslim di Indonesia. Pada tahun 1915, pemerintah Belanda berusaha memecah belah SI dengan mendirikan Sentral Serikat Islam atau disingkat CSI atau SI, pusat yang dipimpin Tajokorminto. Pada saat itu sudah ada 50 cabang SI di 3 juta anggota yang terbesar di Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Pada tahun 1923, Tajokorminto mempelopori perubahan nama CSI menjadi Partai Serikat Islam Indonesia atau disingkat PSSI, yang menjadi partai politik di kalangan pribumi. Namun pada 1934 Tajokorminto wafat sehingga kepemimpinannya digantikan oleh Haji Agus Salim. Setelahnya terjadi begitu banyak pertikaian dan perpecahan di dalam PSII. Meski begitu, hampir dalam setiap periode perjuangan di Indonesia, tokoh-tokoh PSI berkontribusi sampai mendapatkan kemerdekaan di tahun 1945. Setelah Indonesia merdeka, pertikaian dan perebutan kepemimpinan di dalam PSII masih terus berlanjut yang membuat pendukungnya mengalami penurunan. Kemudian tahun 1973 PSII harus fusi ke dalam Partai Persatuan Pembangunan yang membuat perannya dalam konteks politik nasional menurun. PSII lantas menyatakan diri sebagai organisasi kemasyarakatan atau ormas seperti Partai Nahdlatul Ulama atau NU sampai saat ini. PSII masih tetap eksis dengan terus berusaha memberikan sumbangsi bagi bangsa dan negara. Next. Yang ketiga, tokoh-tokoh yang berperan. 1. KH Samanhudi. Samanhudi lahir di Solo. Orang tuanya adalah pedagang batik. Ia adalah pendiri Serikat Dagang Islam atau SDI yang merupakan awal mula berdirinya Serikat Islam. Yang kedua, Hos Tajokorminto. Tajokorminto adalah sosok yang mengubah Serikat Islam. Tajokorminto adalah sosok yang mengubah Serikat Islam menjadi serikat dan memegang jabatan ketua menggantikan Samanhudi. Tajokorminto bergabung dan melakukan pembaruan dengan menyusun anggaran dasar bagi SI. Kemudian ia mengembangkan SI menjadi pergerakan massa yang paling menonjol dan berpengaruh. Yang ketiga, Agus Salim. Agus Salim bergabung di SI sekitar tahun 1915 sebagai anggota bidang politik. Kecerdasannya dalam ilmu keislaman membuatnya menjadi salah satu tokoh yang begitu.
Ia menentang kolonial dengan pikiran kritisnya yang tajam, tapi disampaikan dengan halus. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari teman Ivan. Yang keempat, Abdul Muiz. Abdul Muiz adalah salah satu anggota Abdul Muiz adalah salah satu anggota pengurus besar. Karena semangat juang dan kecerdasannya, ia juga kerap menanamkan rasa semangat berjuang untuk melawan kolonial Belanda. Yang kelima, Samoen. Samoen adalah murid dari Hos Cokroaminoto. Ia bergabung di Serikat Islam pada usia 15 tahun di cabang Surabaya. Yang keenam, Ali Minin. Ali Minin adalah salah satu tokoh yang cukup berpengaruh dalam SI. Ia bergabung bersama SI Merah dengan asas sosialis komunis saat SI pecah menjadi dua. Yang ketujuh, Suryo Pranoto. Suryo Pranoto adalah tokoh Serikat Islam yang dikenal aktif. Ia mendirikan kelas untuk memahami dasar Islam, bukan paham komunis. Ya, Baik, next. Yang berikut adalah 5 dampak organisasi Serikat Islam. Yang pertama itu perlawanan terhadap kolonialisme. Serikat Islam turut aktif dalam perlawanan terhadap penjajahan Belanda dengan mengorganisasi umat Islam untuk menentang kebijakan-kebijakan kolonial yang dianggap merugikan. Meskipun pada awalnya tujuan Serikat Islam lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan umat Islam dalam kerangka Islam, organisasi ini berkembang menjadi kekuatan politik yang mendorong perlawanan terhadap kolonialisme. Mereka menentang kebijakan ekonomi Belanda seperti monopoli perdagangan dan sistem kerja paksa atau kultur stelsel yang menyengsarakan rakyat Islam. Yang kedua itu pemikiran Islam dan nasionalisme. Pemikiran Islam yang berkembang dalam Serikat Islam sangat dipengaruhi oleh pemikiran reformisi yang muncul di dunia Islam seperti Wahabi di Arab Saudi dan gerakan-gerakan pembaruan di Mesir. Serikat Islam mengusung pemikiran Islam yang mengedepankan pembaruan atau Islah dalam berbagai aspek kehidupan termasuk politik dan sosial. Dalam konteks ini, nasionalisme Indonesia dipandang sebagai bagian dari perjuangan untuk kemerdekaan yang sejalan dengan ajaran Islam. Serikat Islam juga melihat bahwa untuk meraih kemerdekaan, umat Islam harus bersatu, baik dalam kerangka agama maupun bangsa. Nasionalisme bagi mereka adalah sarana untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Yang ketiga itu pengaruh terhadap gerakan sosial dan politik. Serikat Islam berperan sebagai salah satu organisasi yang memperkenalkan gagasan-gagasan tentang pergerakan kemerdekaan Indonesia. Melalui Serikat Islam, banyak orang Indonesia, terutama umat Islam, belajar tentang pentingnya persatuan dan perjuangan untuk kemerdekaan. Serikat Islam menjadi wadah bagi gerakan politik yang lebih radikal, terutama setelah perpecahan antara kelompok moderat dan kelompok yang lebih revolusioner. Selain itu, Serikat Islam berperan dalam mempengaruhi berbagai gerakan sosial seperti pembentukan partai politik, serikat buruh, dan organisasi-organisasi sosial lainnya yang mendukung perjuangan kemerdekaan. Yang keempat, pendidikan dan pemberdayaan umat Islam. Serikat Islam tidak hanya bergerak di bidang politik, tapi juga di bidang pendidikan. Salah satu program utama Serikat Islam adalah mendirikan sekolah-sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan umat Islam.
Mereka mendirikan lembaga pendidikan yang mengajarkan agama Islam serta pengetahuan umum untuk mencerdaskan masyarakat. Melalui pendidikan, Serikat Islam berusaha membangun kesadaran politik dan sosial umat Islam, memperkuat identitas mereka, dan memberdayakan mereka untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Pendidikan ini juga menjadi alat untuk mengurangi ketergantungan umat Islam pada sistem kolonial yang ada. Yang kelima, ketegangan dengan nasionalisme. Walaupun Serikat Islam mengusung semangat nasionalisme, ketegangan muncul antara kelompok moderat dan kelompok yang lebih radikalisme. SI, kelompok moderat cenderung lebih fokus pada pendekatan kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda untuk memperoleh perbaikan dalam kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam. Sementara kelompok radikal lebih mendukung perjuangan langsung untuk kemerdekaan Indonesia. Perbedaan ini menyebabkan perpecahan dalam SI yang kemudian berkontribusi pada perbedaan arah dalam perjuangan kemerdekaan. Ketegangan ini juga muncul antara kelompok Islam dengan kelompok nasionalis non-Islam yang memiliki pendekatan yang lebih sekuler terhadap perjuangan kemerdekaan. Oke, baik teman-teman, karena semua materi yang telah kami berikan selesai, di sini kami ingin membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang mungkin masih bingung dan ingin bertanya. Kepada teman-teman semuanya, saya persilakan. Oh ya, sebelum itu mengingat waktu yang semakin menipis, kami memberikan kesempatan satu kelompok satu pertanyaan. Oke, baik, sesi masih dibuka, silakan bertanya bagi yang ingin menanya. Mungkin masih ada yang bingung. Oke, baik, dari teman Ningsi dipersilakan. Baik, perkenalkan saya Ningsi dari kelompok 2. Oke. Jadi, langsung saja saya ingin bertanya, konflik internal seperti apa yang membuat PSII melebur? Oke, baik, pertanyaannya. Kelompok Oke, baik, dari teman-teman yang lain yang ingin bertanya dipersilakan. Oke, baik, dari teman Fiona dipersilakan. Baik, di sini saya ingin bertanya, apa perbedaan organisasi Serikat Islam dengan organisasi Islam lainnya? Oke, baik, terima kasih. Baik, dari teman-teman yang lain, dari kelompok belakang mungkin ada? Oh, sama. Maaf. Oke, baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Oh, belum. Sorry. Izinkan kami berdiskusi sebentar. Ini pertanyaan satu. Konflik internal seperti apa yang membuat PSI ini melebur? Dari semua tadi, ini Ningsi. Konflik internal seperti apa yang membuat PSI?
Cek. Oke, baik teman-teman, karena jawabannya telah kami dapat, kami akan menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Kepada penjawab, saya persilakan. Serikat Islam dan organisasi Islam lainnya memiliki beberapa perbedaan penting, terutama dalam konteks sejarah, tujuan, dan metode perjuangan. Berikut beberapa perbedaannya. Yang pertama, asal-usul dan tujuan awal. Serikat Islam didirikan pada tahun 1911 oleh Haji Samanhudi di Surakarta. Awalnya, organisasi ini bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI dan fokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi perdagangan Muslim pribumi, terutama dalam menghadapi persaingan dagang dengan pedagang Tionghoa. Organisasi Islam lainnya seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama atau NU didirikan dengan fokus utama pada aspek keagamaan, pendidikan, dan sosial. Yang berikut fokus perjuangan. Serikat Islam secara bertahap berubah menjadi organisasi politik yang berupaya untuk memperjuangkan kemerdekaan dan kebebasan Indonesia dari penjajahan Belanda. Organisasi Islam lainnya lebih menekankan pendidikan, dakwah, dan kesejahteraan masyarakat Muslim dengan keterlibatan politik yang lebih rendah pada awalnya. Yang ketiga, keterlibatan dalam politik. Serikat Islam berperan aktif dalam ranah politik. Dalam perkembangannya, Serikat Islam menjadi cikal bakal partai politik Islam pertama di Indonesia, dan sebagian anggotanya berorientasi pada perjuangan sosialisme dan kemerdekaan. Organisasi Islam lainnya seperti Muhammadiyah dan NU lebih menghindari politik praktis pada masa awal berdirinya. Yang keempat atau yang terakhir, pendekatan pada ajaran Islam. Serikat Islam memiliki pendekatan yang lebih fleksibel terkait pemikiran Islam, terutama dalam perjuangan politiknya. Organisasi Islam lainnya seperti Muhammadiyah memiliki perbedaan dan pendekatan ajaran Islam. Itu saja jawabannya, mungkin teman Fiona bisa terima. Oke, baik, demikian jawaban dari teman kelompok kami. Apakah teman Fiona bisa menerima atas jawaban yang telah kami berikan? Ya, bisa. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari teman Ningsi. Yang pertama, perbedaan ideologi di kalangan anggota. Sejak awal, PSI memiliki anggota dengan latar belakang ideologi yang beragam, dari nasionalis hingga sosialis. Hal ini menciptakan ketegangan dalam organisasi karena adanya perbedaan pandangan tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai kemerdekaan dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Pada tahun 1920-an, beberapa anggota PSII tertarik pada ide-ide Marxisme dan sosialisme. Perpecahan semakin terlihat ketika tokoh-tokoh seperti Semaun dan Darsono yang tertarik pada ide-ide komunis bergabung dan membawa pengaruh yang berbeda dari ideologi Islam yang dipegang oleh mayoritas anggota. Hal ini menyebabkan konflik antara kubu yang ingin mempertahankan PSI sebagai partai Islam dengan kubu yang condong ke ide-ide sosial. Yang kedua, perpecahan antara pimpinan dan anggota. Kepemimpinan PSI juga mengalami konflik antara para pemimpin senior dan anggota-anggota muda yang menginginkan perubahan. Tokoh-tokoh senior seperti Hos Tjokroaminoto menghadapi tantangan dari anggota-anggota muda yang lebih radikal atau yang memiliki pandangan berbeda tentang peran politik PSI. Yang ketiga, pengaruh pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda secara aktif berusaha melemahkan PSII dengan melakukan pengawasan ketat dan membatasi gerakannya. Yang keempat, perubahan kebijakan dan pandangan politik.
Pada masa kemerdekaan, PSII menghadapi tantangan dari berbagai partai baru yang muncul, baik partai nasionalis maupun partai Islam lainnya. Yang kelima, fusi dalam Orde Baru. Pada tahun 1973, kebijakan fusi partai yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru memaksa seluruh partai Islam masuk PSII untuk bergabung ke dalam satu partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Sekian saja. Oke, baik teman-teman. Dengan demikian jawaban dari kelompok kami atas pertanyaan dari teman Ningsi. Apakah teman Ningsi bisa menerima jawaban dari kami? Bisa. Oke, baik. Mungkin ada dari teman-teman lain yang ingin menyanggah atau menambahkan jawaban dari teman kelompok kami. Oke, baik. Karena tidak ada, dengan berakhir sudah sesi tanya jawab, kami tutup presentasi kami dengan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah mencari yang lebih baik. Sekian dan terima kasih.